Perkenalkan, nama saya Diana SPDK. Saya adalah salah seorang mahasiswa PPG Daljak IAKN Ambon tahun 2020. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Sesena Padang, Kecamatan Sesena Padang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran, tepatnya hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020, tepat jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Demikian, dan saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik? Baik. Sehat? Sehat. Masih semangat? Kita bersyukur hari ini atas kasih dan kemurahan Tuhan kembali kita bertemu dalam pembelajaran kita hari ini, di mana kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Ya, mengawali pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru persilakan kita sama-sama berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Mari kita nyanyikan bersyukur kepada Tuhan. 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa di surga, bahwa Tuhan sungguh baik bagi kami. Kami boleh bertemu satu dengan yang lain di tempat ini. Di dalam kembali kami akan belajar tentang firman-Mu melalui pembelajaran kami hari ini. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami kemampuan untuk memahami firman-Mu melalui pembelajaran kami hari ini, sehingga kami boleh wujud nyatakan dalam kehidupan kami bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Berikan hikmat kepada kami sekalian, kekuatan dan kemampuan, sehingga pembelajaran kami hari ini boleh kami pahami dengan baik, seturut dengan kuasa dan kehendak Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk. Ya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru akan mengabsen kehadiran siswa terlebih dahulu. Dimulai dari Agni Kristiani hadir, kemudian Friska hadir, Revlin Rahadian hadir, Putri hadir Bu. Oke, jadi semuanya hadir hari ini. Coba diperhatikan sebelum mengawali pembelajaran kita, kembali Ibu sampaikan bahwa sebagai anak Tuhan kita harus selalu semangat, ya, harus selalu semangat, harus selalu bersukacita, bergembira, supaya apa? Kita senantiasa sehat, kuat dan sehat. Terlebih hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen, ya, supaya kita mampu memahami pembelajaran kita. Ya harus semangat, jangan loyo, ya. Anak Tuhan harus selalu semangat. Nah, karena itu coba diperhatikan melalui pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar bab 7 materi kita, di mana materinya terdapat di halaman 49. Sudah dapat? Ya, bab 7 itu kita akan belajar tentang nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidup. Ya, nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidup. Sebelum kita lanjutkan, coba diperhatikan terlebih dahulu, ada di slide. Perhatikan, ada beberapa tujuan yang hendak kita capai melalui pembelajaran kita. Yang pertama, kalian mampu menghayati mengenai nilai-nilai Kristiani
nilai-nilai Kristiani. Yang keempat, kalian mampu menuliskan contoh-contoh nilai-nilai Kristiani berdasarkan Injil Matius pasal 5 ayat 3 sampai 10 dan juga berdasarkan Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-26. Dan yang terakhir, kalian mampu menampilkan hasil karya ya berupa puisi yang mengekspresikan tentang nilai-nilai Kristen. Jadi itu tujuan pembelajaran yang hendak kita capai selama mengikuti pembelajaran ini. Oke? Nah, sekarang dari bab 7 ini ada 2 ayat bacaan yang menjadi referensi pembelajaran kita. Yang Ibu Guru sudah sebutkan tadi di dalam Injil Matius dan di dalam kitab Galatia. Karena itu bersama-sama secara bergiliran kita akan membaca ayat bacaan ini, dimulai dari Friska. Silakan Friska. Matius pasal 5 ayat 3 berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Matius pasal 5 ayat 7 sampai 10 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kebenaran. Selanjutnya Refli dari kitab Galatia. Galatia 5 ayat 22 sampai 24 berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, kemurahan. Selanjutnya Putri. Galatia 5 ayat 25 sampai 26 berbunyi demikian. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita hina hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Oke, terima kasih. Jadi dari kedua ayat bacaan ini merupakan referensi pembelajaran kita. Ya, ini yang harus kita kaji lebih dalam lagi. Oke, sebelum lanjut, coba diperhatikan. Harus kalian pahami bahwa manusia itu membutuhkan nilai-nilai tertentu yang dapat dijadikan sebagai acuan hidupnya. Acuan ini sama dengan pedoman. Jadi sebagai manusia kita memerlukan pedoman, ya, memerlukan pedoman di dalam menjalani kehidupan kita, khususnya bagi kalian sebagai remaja. Lalu bagi umat Tuhan, nilai-nilai Kristiani itu bersumber dari apa ini? Nilai-nilai Kristiani ini bersumber dari Alkitab. Ya, di mana nilai-nilai ini kita jadikan pedoman di dalam menjalani kehidupan kita, khususnya bagi remaja. Ya, supaya kehidupan kita ini bisa berjalan dengan baik, hidup sesuai dengan ajaran Alkitab, maka diperlukan nilai, diperlukan pedoman untuk menjalani kehidupan kita, supaya kita tidak mudah tergiur untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya, karena itu ketika kalian mampu memahami nilai-nilai Kristiani ini, kalian akan mampu menjadi manusia yang cerdas, manusia yang beriman dan berbudi luhur. Ya, kalian bisa tumbuh menjadi manusia yang cerdas, beriman dan berbudi luhur. Ya, karena itu melalui pembelajaran inilah kita mau mengkaji lebih dalam lagi bagaimana caranya supaya kita hidup bukan hidup menurut kehendak manusia, tetapi hidup menurut kehendak Tuhan. Ibu Guru akan menampilkan sebuah video. Ibu Guru harapkan silakan kalian mengamati ini. Lalu mungkin ada yang mau bertanya tentang video ini. Coba diperhatikan dan diamati dengan baik supaya kalian bisa pahami maksudnya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat
untuk memperoleh hidup yang kekal. Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Ya, setelah kalian mengamati video tadi, ada kalian mau bertanya? Oke, Efrin silakan, kasih besar-besar soalnya ya. Pelajaran apa yang dapat kita pelajari dari kegiatan tersebut? Pelajaran apa yang dapat kita pelajari dari video tersebut? Ya, tadi kalian sudah melihat video tentang orang Samaria yang murah hati. Ya, di sini kita mau belajar dari video ini bahwa Yesus mengajarkan kepada kita untuk menyatakan kasih kepada sesama. Ibu guru, mari bertanya, menurut kalian siapakah sesama kita? Siapa sesama kita? Tidak tahu. Sesama kita adalah semua orang. Ya, semua orang, baik yang satu agama dengan kita, baik yang berbeda agama dengan kita, itulah sesama kita. Ya, dan melalui pembelajaran ini kita belajar bahwa kasih itu kita harus wujud nyatakan kepada semua orang tanpa terkecuali. Ya, harus kalian pahami. Sekarang, setelah kalian menonton video tadi, Ibu Guru bertanya, kira-kira apa tanggapan kalian terhadap video orang Samaria yang murah hati? Mungkin Friska bisa menjelaskan? Kira-kira apa tanggapan kalian terhadap video tadi? Menurut video orang Samaria murah hati, kita dapat melihat wujud kasih yang tulus yang ditunjukkan kepada orang lain. Oke, baik sekali jawabannya. Kita bisa melihat tentang kasih yang ditunjukkan kepada sesama. Ya. Nah, sekarang Ibu Guru kembali bertanya. Setelah kalian sudah duduk di
Sejak dari TK sampai ketika kalian sudah duduk di SMP kelas 7. Ada yang mengalami perubahan? Silakan Putri, apa perubahan apa yang kalian alami? Yang kamu alami? Waktu masih TK saya memilih teman, setelah di SMP saya bisa berteman dengan siapa saja. Nah, katanya waktu masih di TK masih suka memilih-milih teman. Tapi setelah duduk di kelas 7 SMP sudah mampu berteman dengan siapa saja. Berarti sudah memiliki kasih. Ya? Ada yang lain? Siapa? Revlin, silakan. Masih di TK, saya sulit berbagi. Tapi setelah SMP sudah masih terbaik kepada Nah, katanya dulu waktu masih di TK masih sulit berbagi. Misalnya berbagi makanan ya. Nah, tapi setelah di SMP sudah sadar bahwa kita ini anak-anak Tuhan harus memiliki kasih. Salah satunya ditunjukkan dengan saling berbagi. Ya. Nah, setelah kalian mengamati video tadi, sekarang Ibu Guru tugaskan silahkan kalian membaca materi kita tentang nilai-nilai Kristiani. Silahkan membaca materinya. Ibu Guru berikan kesempatan beberapa menit ke depan, mulai dari halaman 49. Ya, perhatikan di situ dari halaman 49 sampai halaman 55. Silakan baca materi. Ya, kalau sudah selesai, coba diperhatikan dulu. Apa arti dari nilai yang sudah kalian baca dalam buku paket? Jadi, menurut Sprenger menjelaskan bahwa nilai itu merupakan suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Ya, dalam materinya kalian menemukan itu ada 3 poin menjelaskan tentang nilai. Yang pertama, suatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang untuk mewujudkannya. Yang pertama, ya. Yang kedua, produk sosial yang diterima sebagai milik bersama dengan kelompoknya. Dan yang ketiga, standar konseptual yang relatif stabil yang membimbing individu dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologisnya. Itu mengenai arti nilai. Sekarang kita mungkin bertanya-tanya, kira-kira apa arti dari nilai-nilai Kristiani ini? Setelah membaca materi tadi, siapa yang bisa menyampaikan tentang pengertian dari nilai-nilai Kristiani? Siapa yang bisa menjelaskan? Agni, apa arti dari nilai-nilai Kristiani menurut materi yang sudah kalian baca tadi? Nilai Kristiani adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan bagi setiap orang Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan hidupnya berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Oke, bagus. Jadi nilai Kristiani ini adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh setiap orang Kristen untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan berdasarkan ajaran Kristus. Jadi sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi untuk lebih kalian mampu memahami lebih mudah lagi, Ibu Guru kemarin jelaskan bahwa nilai Kristiani ini berupa aturan yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan ajaran Yesus atau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi nilai ini bahasa sederhananya bisa juga disebut sebagai aturan, bisa juga disebut sebagai tata tertib. Ya, mungkin kalian tahu di rumah kalian ada aturan-aturan, ada aturan ya.
fajar, atau jam 5 pagi atau jam 5 subuh sudah harus bangun. Itu aturan yang berlaku di rumah. Di sekolah pun ada nilai-nilai atau aturan-aturan. Misalnya jam sekian, jam 7, semua siswa sudah harus hadir di sekolah menggunakan pakaian yang bersih, yang lengkap, dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi sama halnya dengan anak Tuhan. Anak Tuhan juga memiliki aturan. Aturannya itu bersumber dari Alkitab yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itulah aturan-aturan atau nilai-nilai yang harus kita jadikan pedoman di dalam menjalani kehidupan kita, khususnya bagi kalian sebagai remaja Kristen. Tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang buruk, ya, makanya harus ada pedoman yang harus kita pedomani supaya tidak mudah tergoda oleh perbuatan-perbuatan yang bisa membuat kita menjadi pemulung sebagai remaja yang tidak patuh kepada firman Tuhan. Lalu mungkin ada yang bertanya, nilai-nilai Kristen yang bagaimana yang dimaksudkan sesuai dengan ajaran Yesus yang harus kita jadikan pedoman hidup. Sekarang Ibu Guru mau kalian berdiskusi, ya. Silakan bergabung dengan teman kelompoknya yang tadi Ibu Guru sudah bagikan, yang tadi Ibu Guru sudah bagi di awal pembelajaran tadi. Silakan bergabung dengan teman kelompoknya. Lalu silakan baca kedua ayat bacaan Alkitab yang tadi Ibu Guru berikan. Kelompok 1 silakan membaca Matius 5 ayat 3 sampai 10, dan kelompok 2 silakan baca Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-26. Silakan diskusikan kira-kira nilai-nilai apa yang kalian temukan di situ. Begitupun dengan kelompok 2 kitab Galatia, ya. Ya. Waktunya selesai. Ibu Guru akan berikan kesempatan bagi kalian untuk menyampaikan nilai-nilai yang sudah kalian temukan dari ayat bacaan Alkitab. Yang pertama, saya persilakan kelompok 1 yang kepada kelompok silakan berdiri dan bacakan nilai-nilai apa yang sudah ditemukan. Berbahagia, miskin di hadapan Allah, bersukacita, lapar dan haus akan kebenaran, lemah lembut, murah hati, suci hatinya, membawakan. Oke, bisa kelompok 2 mereka berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, jadi banyak yang ditemukan. Itulah nilai-nilai yang kalian dapatkan tadi, ya, dalam kitab Matius. Ya, silakan kelompok 2. Nilai-nilai Kristen yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 20 sampai 26 adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan hidup adil. Wah, berarti banyak, ya. Di kelompok 1 juga banyak, di kelompok 2 banyak. Mari kita tepuk tangan dulu karena semua menemukan dengan baik. Oke, jadi dari kesekian nilai-nilai yang kalian temukan, itu yang harus kita jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan kita, ya. Selanjutnya, Ibu Guru akan memberikan meta plan. Coba kita kelompok 1 silakan ke depan. Ambil ini dan isi nilai-nilai yang sudah kalian temukan tadi, ya. Nanti setelah ini Ibu Guru akan memberikan kesempatan bagi kalian untuk menempelkan di papan tulis nilai-nilai yang sudah kalian temukan. Nah, jadi tulis yang rapi. Nanti sebentar Ibu Guru berikan kesempatan untuk maju ke depan dan hasilnya akan ditempelkan di papan tulis.
Kelompok 1 sudah selesai? Silakan tempel di papan tulis hasilnya. Nanti Ibu Guru yang nilai ya. Dan hasilnya ini Ibu Guru nilai sebagai hasil diskusi kalian di sana. Kelompok 1, silakan tempelkan di papan tulis. Oke, jadi itulah hasil karya kalian. Kalian sudah mencari beberapa nilai-nilai Kristiani yang dapat kalian jadikan pedoman dalam kehidupan kalian. Dan Ibu Guru harapkan dari beberapa yang kalian temukan ini harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jangan hanya dihafal saja, tetapi harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, untuk lebih jelasnya lagi, masih ada beberapa yang menjadi nilai-nilai Kristiani yang tidak termuat dalam Alkitab yang kalian sudah cari tadi. Masih ada beberapa, misalnya sebagai remaja Kristen kita juga harus mengasihi Tuhan dan sesama. Ya, jadi bukan hanya sesama saja yang harus kita kasihi, tetapi juga mengasihi Tuhan. Selain mengasihi Tuhan dan sesama, harus memiliki sifat rendah hati. Ya, kemudian jujur, kemudian memiliki moral. Ya, ini moral ini yaitu kita hidup benar dengan menggunakan tubuh kita sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, yaitu dengan hidup benar. Kalau bertutur kata harus menggunakan kata yang sopan, ya. Selanjutnya kalian juga harus bermurah hati. Misalnya murah hati menggunakan segala sesuatu yang dikaruniakan Tuhan. Misalnya dengan menggunakan waktu, uang, dan lain-lain sebagainya. Atau juga apa yang kita sampaikan sesuai dengan tindakan kita. Ya, kata dan perbuatan harus sama. Itu juga adalah nilai-nilai Kristiani. Hal yang lain, jangan merasa diri paling benar. Ya, orang yang merasa diri paling benar adalah orang yang memiliki sifat egois. Ya, kemudian jangan menyimpan dendam. Anak Tuhan tidak boleh memiliki sifat pendendam. Ya, dan hal lain juga adalah harus bersedia mengampuni orang lain. Kenapa kita harus mengampuni orang lain? Karena Tuhan juga sudah mengampuni kita. Ya, dan jawaban kita atas pengampunan Tuhan adalah bersedia untuk mengampuni orang lain. Ya. Sampai di sini, adakah yang mau bertanya? Silakan. Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam hidup? Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam hidup? Ada yang mau menjawab? Kira-kira bagaimana caranya menerapkan nilai-nilai Kristiani? Ya, caranya adalah kalian harus senantiasa setia berdoa, ya, senantiasa setia membaca Alkitab, supaya apa? Kalian mampu menemukan nilai-nilai yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita, dan ketika kita selalu berdoa kepada Tuhan, kita akan dimampukan untuk mewujud nyatakan nilai-nilai Kristiani itu kepada sesama. Jadi harus rajin berdoa, harus rajin membaca Alkitab.
supaya kita lebih mudah untuk memahami nilai-nilai Kristiani, lalu kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Ya, saya kira itu. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk dalam kesimpulan materi kita. Ya, perhatikan. Nilai-nilai Kristiani adalah nilai-nilai yang diajarkan Yesus melalui pengajarannya maupun melalui praktek hidupnya. Ya, Yesus tidak hanya mengajarkan nilai-nilai Kristiani saja, tetapi ia juga melakukannya dalam kehidupannya ketika ia datang di tengah-tengah dunia ini. Ya, karena itu sebagai remaja Kristen, ya, sebagai anak-anak Tuhan yang adalah murid-muridnya, khususnya di masa kini, kalian pun harus memikul tanggung jawab untuk memahami tentang apa arti nilai-nilai Kristiani. Kemudian kalian berusaha untuk menerapkannya, mewujud nyatakannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, nilai-nilai Kristiani juga adalah nilai-nilai yang bersifat universal. Ya, bersifat universal artinya bersifat umum yang harus diwujud nyatakan kepada semua orang. Ya, bukan hanya kepada sahabatnya, bukan hanya kepada temannya, bukan hanya kepada orang tuanya atau saudaranya di rumah, ya, tetapi nilai-nilai itu harus diwujudkan kepada semua orang tanpa memandang perbedaan yang ada. Misalnya dari segi agama, dari segi budaya, dan lain-lain sebagainya. Ya, karena itu ketika kalian sudah mampu mewujudkan ini, maka dalam kehidupan kalian pasti akan merasakan damai sejahtera. Ya, jadi nilai Kristiani ini harus kita wujudkan kepada semua orang. Ya, demikian yang Ibu Guru dapat sampaikan. Dan untuk tugasnya di rumah, ada tugas yang Ibu Guru akan berikan. Ini, kalian akan membuat sebuah doa tentang nilai-nilai Kristiani. Pada pertemuan berikutnya, tugasnya ini akan dikumpulkan. Ya, silakan berkreasi, buat doa semenarik mungkin, ya, dan nilainya dan hasilnya akan Ibu Guru kumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau sudah selesai, jadi tugas ini membuat sebuah doa. Selesai? Oke, jadi kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Coba silakan berdiri. Mungkin Agni bisa mengakhiri pertemuan kita dengan doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah kami tergoda, tetapi lepaskanlah kami dari penjara. Dalam punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan materi kita dengan materi yang berbeda. Demikian dan selamat pagi.